Halo guys, jumpa lagi dengan Captain Vincent Aditya. Di video ini saya akan membahas data yang ada di Flight Radar 24. Jadi saya ingatkan, saya tidak akan membahas apa kira-kira penyebabnya. Saya hanya membahas apa data yang ada di Flight Radar 24. Karena banyak orang yang meminta penasaran data ini artinya apa. Jadi kita akan membahas hanya pure dari data, kurang lebih penyebabnya apa. Karena itu bukan wilayah saya ataupun orang-orang lain untuk menyatakan apa penyebab kecelakaan itu, harus berdasarkan data CVR ataupun FDR. Oke, saya akan bahas apa yang ada di Flight Radar 24. Oke, sekarang kita akan lihat berdasarkan data grafik ini. Jadi waktu yang ada di Flight Radar ini adalah waktu UTC, Universal Time Coordinated. Artinya jam yang ada di pesawat kita itu menggunakan jam UTC. Ketika kita ada di Jakarta, maka kita harus kalkulasi sendiri. Kalau kita lihat misalnya jam 6:37 AM, berarti kita harus tambah 7. 6 tambah 7 berarti kan 13:37. Waktu di Jakarta. Oke, kalau kita lihat dari posisi dari pesawat ini, kita bisa lihat gambarnya ya. Ini parking positionnya, ini ada di Terminal 2 nih guys. Kalau Terminal 1 ini ada di bagian bawah, dan Terminal 2 ini ada bagian atas nih. Oke, kalau kita bicara dari data, sebelumnya saya mau ingatkan dulu bahwa data yang ada di Flight Radar ini bisa saja salah, dan belum tentu akurat. Walaupun bisa dikatakan sebagai good indicator of what happened. Tapi ini bukanlah satu hal yang pasti. Ini hanya ancer-ancer saja. Kita bisa hanya melihat dan bukanlah sesuatu hal yang pasti. Bisa jadi benar, tapi bisa juga jadi salah. Jadi kita akan bahas dulu mulai dari posisi pesawat ini sendiri. Nah, pesawat ini dari 6:37 ini jam 1:37 siang. Ada di Jakarta kurang lebih. Nah, ini saya lihat dari parking positionnya ini ada di kurang lebih di Bravo nih. Zaman sekarang ini sudah banyak perubahan mengenai tempat parkir pesawat. Cuman ya kita anggap saja pesawat dia ada di sini berdasarkan dengan data itu. Nah, pertama kali jam 6:37 pesawat ini mulai di pushback. Seperti biasa dia akan request pushback clearance. Lihat di jamnya ini masih di menit 37. Biasanya start sequence kurang lebih ya 3 menit sampai 4 menit lah pesawat ini sudah ready for taxi. Ini estimasi aja ya. Dengan CFM memang rada cepet ya start sequence-nya. Nah, ini pesawat sudah dimundurin. Memang cukup umum pesawat itu di pushback kurang lebih 1-2 menit. Nah, biasanya dia sudah di stop di sini. Ini dalam waktu 2 menit dia sudah berhenti di sini. Kemungkinan masih start engine. Dari data di menit 40 dia mulai taxi. Cuman yang saya bingung kenapa taxinya ke sebelah kiri. Kalau kita lihat gambarnya dia taxi ke arah sini. Dia taxi seperti ini. Makanya ini rada aneh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kenapa dia harus taxi ke sini? Makanya saya bilang ini, Flight Radar ini bisa jadi tidak akurat karena sensornya belum tentu bisa akurat. Nah, dia ada blip loncat ke sana. Ini sepertinya kesalahan sensor. Bisa jadi dia mendeteksi posisi pesawat ini pindah-pindah di sini. Padahal masih di sini posisinya. Jadi kita anggap saja pesawat ini mulai taxi. Dan kalau dilihat dari sini, pesawat ini sepertinya RTA sepertinya. Dia masuk lagi, kembali ke apron. Kita bisa lihat selama 40 menit pesawat ini dari menit 40 sampai menit 18 baru dia mulai taxi out. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Tadinya dikatakan jam 6:37 menit. Kenapa pesawat ini kembali? Kalau dari data bisa jadi salah ya. Sekali lagi, ini pesawat ini taxi out. Dia taxi out dari Sierra Charlie X-ray di sini. Dia keluar ke arah Sierra Papa 2 di sini. Belok ke kanan, ya kita bisa lihat dia taxi on short. Nah, ini seperti ini tuh cukup wajar ya kalau kita lihat blip, sensor blip kita nggak tahu, kayak GPS aja bisa ngawur-ngawur. Tuh, bisa loncat-loncat seperti itu. Nah, dia on short, akhirnya clear line up. Dia clear line up, di menit 35 dia take off. Oke, sekarang kita akan bahas mulai dari take off ya. Nah, take off-nya sendiri ini bisa kita katakan cukup normal. Ini semuanya normal dengan kecepatannya normal. Kita lihat dia take off dari menit 36. Terus dia climbing, dia akan melakukan SID karena dia airway-nya akan menggunakan Whiskey 14 di sini. Dia akan masuk dari Abasa di sini. Ini airway-nya yang akan digunakan ketika kita akan terbang ke Pontianak. So, kita harus entry dari Abasa. Abasa ini SID-nya kalau dari runway 25 right ini adalah Abasa 1 Delta. Di mana Abasa 1 Delta ini adalah turn right direct to Nabil, Putih, Laras, Tombo, Mulan dan Abasa. Jadi dia harus capai Nabil at 8.000 kalau ngikuti altitude constraint-nya. Dia harus terbang ke sini, runway heading 500, dia
belok ke kanan, direct to Nabil sampai 8000. Kita ngikutin constraint-nya untuk menjaga traffic arrival ya, jangan sampai flow-nya terganggu. Tapi ini yang rute yang akan dia jalankan. Dari gambarnya sudah cukup sesuai nih dari gambarnya. Sekarang kita lanjutkan penerbangan kita. Dia terbang di menit 36, dia climb di ketinggian 2000 dengan ground speed-nya masih normal semua di sini. Kita bisa lihat semua track-nya juga masih normal. Dia belok sedikit, dia mulai belok untuk menjalankan SID-nya, atau mungkin dia sudah didirectin. Cukup umum ketika pesawat ini, ketika sudah airborne ini, dikasih direct untuk segera keluar dari terminal area. Di sini tidak ada yang abnormal semuanya, semua masih kelihatan normal. Ground speed-nya juga sudah mulai mendekati 250 knot asli. Untuk ground speed-nya juga sudah membaca 268 knot, ya kurang lebih indicated airspeed kurang lebih 250 knot. Nah ini di sini kita bisa lihat semua penerbangan terbang dengan normal nih, kurang lebih. Pesawat ini on track. Kalau kita tarik garis lurus ke Pontianak, memang mengarah ke sana, guys. Kita bisa lihat tracknya ini sudah cukup direct. Kelihatannya dia mendapatkan direct routing. Ataupun, saya nggak tahu ya, karena ini adalah data yang belum tentu akurat. Kita hanya bisa membaca datanya saja. Nah, di sini kita lihat pesawat on track. Tracknya 42 dengan ground speed kurang lebih 250 not indicated ya. Ini indicatednya berarti ground speednya kurang lebih 284. Ini normal semua parameternya. Dan ini di menit 39. Ini semua normal, guys. Ground speednya masih normal semua. Di sini tidak ada indikasi apapun kalau pesawat ini ada masalah. Altitude dan speednya masih normal semua. Sampai di satu titik. Nah, di sini tiba-tiba pesawat oleng 3 derajat dari course-nya 46. Bisa nggak terjadi? Bisa saja. Kalau kena turbulence, bisa saja dia belok ke kiri seperti ini. Tapi coba kalau kita lihat lagi, tiba-tiba tidak sampai 1 menit, pesawat ini belok kurang lebih dari 46 ke 30, ini sudah 16 derajat off track. Speednya masih normal, altitude masih normal. Ini sesuatu hal yang sudah cukup mencurigakan. Walaupun oke lah, bisa saja kalau kita kena turbulence, kita terpental kembali, dan kita masih bisa kembali lagi seperti biasa. Nah, ini sudah mulai mengindikasikan di mana pesawat ini sudah mulai menikung secara steep nih ke kiri. Untuk altitude masih climb perlahan-lahan. Dan di sini sudah terlihat cukup off track ini dari 46 derajat pindah jadi 40 derajat. 40 derajat off track, guys. Dari 46 derajat jadi 6 derajat. Kalian bisa lihat. Waktunya 7 lewat 40 menit. Atau 2 lewat 40 menit. Kurang dari 1 menit, pesawat ini off track 40 derajat. Lihat dari altitude dan speednya ini masih dikatakan cukup normal ya. Kalian bisa lihat ya. Kurang dari 1 menit, tiba-tiba pesawat ini menghadap ke kiri. Sangat drastis dan steep. Heading 339. Kurang dari 1 menit, tiba-tiba pesawat ini dive down ke 8.900. Dari 10.700 turun ke 8.900. Ini 2000-an, guys. Dan tiba-tiba ground speed-nya menjadi 224. Ini ada kemungkinan indicated airspeed dia bisa jadi di bawah 200 knots. Kalau kita baca dengan kondisi seperti ini ya, bisa jadi di bawahnya. Artinya dengan pesawat di clean configuration sudah cukup beresiko untuk terkena stall. Dan ini sudah terindikasi bahwa altitude-nya dia jatuh, dive down ke 8.950. Lalu the next following adalah pesawat ini juga jatuh speednya di bawah 192 knots. Kalau 192 knots ini artinya ada kemungkinan speednya itu di bawah 170 atau 160. Ini kita nggak bisa, kita nerka-nerka saja ya, baca berdasarkan data. Dan kalau kita lihat berdasarkan ground speed 115 knot ini indikasi keras. Kuat sekali kita bisa lihat bahwa pesawat ini terkena full stall. Akan sulit sekali untuk di-recover dengan ketinggian segini. Stall itu apa sih? Stall itu adalah kehilangan daya angkat. Pesawat ini bisa terbang karena adanya daya angkat. Kalau daya angkatnya hilang, pesawat ini tidak bisa bertahan di udara. Kita bisa lihat, ini sudah sesuatu yang sangat nggak normal. Pesawat ini off track dengan kecepatan yang tidak seharusnya dan dengan ketinggian yang tidak seharusnya. Di poin ini paling tidak dia sudah climb di 12.000 atau 13.000. Lalu kita lihat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Ini kemungkinan adalah titik terakhir. Kalian bisa lihat ya, dari menit 0739 hanya dalam 1 menit pesawat itu jatuh dari ketinggian 11.000 ya. Nih, kurang lebih 11.000. Kalian bisa lihat, dia jatuhnya ke kanan dengan kecepatan yang sangat ekstrim. 358 knot adalah kurang lebih 663 km per jam. Inilah yang saya bisa baca berdasarkan pengalaman saya di aviasi. Saya hanya memberikan gambaran dengan data kalau kita lihat. Karena banyak orang yang penasaran apa arti dari data ini. Jadi ini bukanlah data yang pasti. Kita tidak bisa menerka-nerka, tapi ini hanya baca data apa yang ada di dalam Flight Radar 24. Jadi semoga informasi ini
dapat memberikan indikasi awal apa yang terjadi di sana. Tapi sekali lagi, ini bukanlah hal yang terjadi di sana. Dan belum tentu ini benar. Ketepatannya bisa kita katakan 30%, bahkan 20% saja. Saya hanya membacakan ini hanya untuk memberikan gambaran bagi orang-orang yang penasaran. Jadi sekian, terima kasih sudah menonton video ini.